Salam, selamat pagi, puji Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini kita bisa bangun dengan tubuh yang diberkati. Saudara-saudara, Community of Miracle dimanapun saudara berada di pagi hari ini, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sebab pagi hari ini kami boleh bangun, kami bisa bergerak, semua karena kemurahan Tuhan. Sebabnya sebelum kami melakukan semua tugas aktivitas kami sepanjang hari ini, mohon penyertaan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan Allah nenek moyang mereka. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Ternyata latar belakang kehidupan kita sungguh tidak mempengaruhi kehidupan kita ketika kita berkomitmen untuk mengikuti Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Di pagi hari ini kita boleh belajar bersama dari kehidupan Yosia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ayah Yosia yang namanya Amon itu adalah seorang raja yang lakunya tidak baik. Dia mengikuti ayahnya yaitu Manasya. Ya, dikatakan di dalam ayat firman Tuhan bahwa Raja Amon itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasya ayahnya. Nah, Amon ini memiliki anak yang namanya Yosia. Nah, Yosia diangkat menjadi raja pada usia yang sangat balita, yaitu usia 8 tahun. Ya, usia 8 tahun. Dia sudah diangkat menjadi raja. Dan selama 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, usia 8 tahun apa yang dibuat oleh Yosia? Tentu dia tidak bisa melakukan hal-hal yang secara kapasitasnya itu sangat tidak mungkin karena usia 8 tahun. Ya, dulu usia 8 tahun itu usia balita. Namun dia sudah dilantik menjadi seorang raja, ya. Dan pada waktu dia menjadi raja, ayat yang kedua dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jadi pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Bahkan mezbah-mezbah para Baal dirobohkan di hadapannya
Ia menghancurkan kedupaan-kedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya di atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikian ia mentahhirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala. Ia meremukkan segala patung pahatan serta menghancurkannya. Ia menghancurkan semua kedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Jadi luar biasa anak kecil ini, ya, raja yang masih kecil ini, namun komitmennya yang begitu luar biasa. Dikatakan di sini bahwa dia berusaha mencari Allah, ya, mencari Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ya, dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Tuhan membuat dia berhasil di dalam kehidupannya, ya, berhasil di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap inilah yang perlu kita contohi dari kehidupan Yosia, saudara. Saya yakin dan percaya ketika kita berkomitmen seperti Yosia, ya, maka Tuhan akan menolong dan memberkati kehidupan saudara dan saya. Nah, pada tahun ke-18 dari pemerintahannya, setelah selesai mentahhirkan negeri dan rumah Tuhan, ia menyuruh Safan bin Asalya dan Maaseya, penguasa kota, serta Yoa bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Dan ini yang luar biasa. Dia memperbaiki semua setelah dia mentahhirkan, menghancurkan berhala-berhala dan lain-lain sebagainya. Dia mentahhirkan rumah Tuhan dan memperbaikinya sehingga semua orang yang ada di Yerusalem diajak untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, komitmen dari Raja Yosia ini begitu luar biasa, ya, sehingga keadaan kota Yerusalem menjadi tentram oleh karena sikap perbuatan dari Raja Yosia ini menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu saudaraku, dikatakan di dalam ayat 26, tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian, beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kudengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Allah pada waktu engkau mendengarkan firman-Nya terhadap tempat ini dan terhadap pendudukannya. Oleh karena engkau merendahkan diri di hadapanku, mengoyahkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Yosia menyuruh semua penduduk kota itu untuk mencari Tuhan. Maka di ayat yang ke-28 dikatakan, maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini dan atas penduduknya. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Jadi saudaraku yang kekasih, di sini kita lihat bahwa Raja Yosia betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja
ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, para imam, para orang-orang Lewi, dan seluruh orang awam, baik yang besar maupun yang kecil. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di dalam rumah Tuhan itu. Sesudah itu ia berdirilah raja pada tempatnya, dan diikatnyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan. Nah, inilah yang saudara dan saya harus perhatikan, bahwa raja mengikatkan perjanjiannya dengan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya dan peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya, dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis di dalam kitab itu. Ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan Benyamin ikut serta dalam perjanjian itu, dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah, yakni Allah nenek moyang mereka. Jadi luar biasa, Tuhan memakai kehidupan Raja Yosia ini untuk bisa menjalankan pemerintahan yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-33 dikatakan, Yosia menjauhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, di hari-hari terakhir ini kita menjaga kehidupan kita dari semua kenajisan. Kita bertobat. Jangan lagi kita bermain-main dengan Tuhan. Tapi kita mau menyadari akan kehidupan ini tidak cukup untuk menyesal saja, tapi perlu ada pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, orang yang menyesal dia bisa berbalik untuk melakukan kejahatan. Tetapi ketika orang itu bertobat sungguh-sungguh, maka dia akan membangun kehidupan rohaninya sesuai dengan perintah firman Tuhan, ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Dan kita melihat bahwa di sini Yosia sepanjang hidupnya ya terus mengikuti Tuhan, ya. Dikatakan maka sepanjang hidup Yosia mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Mari jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan, tapi arahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus menolong kita dan memberkati hidup kita. Tuhan memberkati buat firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Teladan kerohanian yang luar biasa dari kehidupan Raja Yosia. Engkau mengangkat dia masih usia belia, namun dia bisa melakukan semua perintah-perintah Tuhan dan mentahirkan ya rumah Tuhan, dan supaya semua orang bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tolong kami semua Tuhan Yesus, berkati Community of Miracle dimanapun berada, yang berada di luar negeri, bahkan yang ada di dalam negeri Tuhan. Engkau tolong memberkati agar supaya hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Pengurus-pengurus Community of Miracle Tuhan memberkati. Berikan hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Berkati sahabat-sahabat kami yang berhari ulang tahun hari ini. Kiranya berkat Abraham, Ishak, Israel terus menyertai kehidupan mereka. Dan Tuhan memperpanjang usia mereka. Hidup ini adalah kesempatan di mana kami masih bisa berbuat yang baik bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Engkau juga memberkati, menolong semua sahabat-sahabat yang bekerja dengan profesi masing-masing sebagai dokter, perawat, dan juga bidan-bidan. Tuhan memberkati sebagai Polri, TNI. Tuhan Engkau memberkati mereka yang bekerja di perusahaan, yang bekerja di departemen pemerintah. Tuhan memberkati pengusaha-pengusaha. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak kami yang melanjutkan studi, biar Tuhan jaga, Tuhan berkati, buat mereka sukses di dalam usaha pendidikan mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan,
Dan serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.